Pimpinan OPD dan jajaran diharapkan memiliki komitmen dan keseriusan untuk kerja cepat, kreatif, dan inovatif dengan membangun perilaku dan budaya kerja berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal tersebut disampaikan Zulkarnain Awad Amir SPMAP, Bupati Maluku Tengah, saat memimpin rapat perdana bersama staf ahli Bupati, asisten Setda, pimpinan OPD, dan Kepala Bagian di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, Senin 10 Maret 2025 bertempat di Operation Room lantai 3 kantor Bupati Maluku Tengah. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian serius Bupati Maluku Tengah diantaranya 1. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah. 3. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD. 4. Evaluasi dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. 5. Penyelesaian Monitoring Center for Prevention atau MCP. 6. Evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi. 7. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. 8. Pelaporan dan evaluasi standar kepatutan pelayanan publik. 9. Peningkatan pajak dan retribusi daerah. 10. Pengendalian inflasi daerah. 11. Penanggulangan kemiskinan ekstrim. 12. Penanganan stunting. 13. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 14. Penanganan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. 15. Ketahanan pangan dan pelaksanaan posyandu. 16. Percepatan pembangunan infrastruktur. 17. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. 18. Digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik. 19. Penanganan persampahan. 20. Penguatan inovasi daerah. 21. Penguatan TKDN dan e-katalog lokal. Bupati Maluku Tengah percaya dan yakin melalui kerja cepat, kreatif, dan inovasi didukung kolaborasi dan sinergitas akan mempercepat Malteng bangkit, Maluku Tengah yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih baik. Visi kita adalah membangun Maluku Tengah yang berdaya saing, sejahtera, rukun, dan damai. Dengan tagline besarnya Malteng Bangkit. Oleh karena itu, saya mintakan komitmen dan keseriusan pimpinan OPD bersama jajaran untuk kerja cepat, kreatif, dan inovatif dengan membangun perilaku dan budaya kerja berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Beberapa agenda kegiatan atau tugas rutin pemerintah atau OPD akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Beberapa di antaranya menjadi agenda dan prioritas nasional dan daerah. Juga sangat menentukan kinerja, keberhasilan, dan prestasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Saya mintakan untuk menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh untuk ditindaklanjuti dengan memperhatikan prosedur dan aturan. Ditindaklanjuti secara parsial oleh OPD atau ditindaklanjuti secara kolaboratif dan sinergi lintas OPD. Yakni pertama, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Alhamdulillah Maluku Tengah telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK sebanyak 9 kali berturut-turut sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Saya berharap LKPD tahun 2024 yang saat ini dalam proses penyusunan dapat disusun dengan baik serta tepat waktu agar prestasi ini tetap terjaga. Kedua, penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Dokumen ini harus disusun dengan akurat, komprehensif, dan juga tepat waktu, serta mencerminkan berbagai capaian pembangunan dan kinerja pemerintah daerah secara transparan. Ketiga,
penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD, setiap OPD harus aktif berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, memastikan semua program selaras dengan visi pembangunan daerah yang telah saya dan Pak Mario tetapkan. 4. Evaluasi dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Penyelesaian monitoring Center for Prevention. 6. Evaluasi dan pelayanan reformasi birokrasi. 7. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. 8. Pelaporan dan evaluasi standar kepatutan pelayanan publik. 9. Peningkatan pajak dan restribusi daerah. 10. Pengendalian inflasi daerah. 11. Penanggulangan kemiskinan ekstrim. 12. Penanganan stunting. 13. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 14. Penanganan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. 15. Ketahanan pangan dan pelaksanaan posyandu. 16. Percepatan pembangunan infrastruktur. 7. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. 18. Digitalisasi pemerintah dan pelayanan publik. 19. Penanganan persampahan. 20. Penguatan inovasi daerah. 21. Penguatan TKDN dan e-katalog lokal. Pada kesempatan ini saya mintakan kepada Pak Sekda untuk mengarahkan para asisten agar secara bersama mengkoordinasikan dan mengevaluasi kerja-kerja OPD melalui kolaborasi yang harmonis. Perbaikan yang masih lemah dan perkuat yang sudah bagus. Laporan hasil koordinasi dan evaluasi kepada saya. Kita akan lakukan rapat evaluasi rutin, baik lintas OPD, bidang koordinasi, atau per OPD untuk memantau perkembangan kerja dan kinerja OPD kita. Saya percaya dan yakin bahwa melalui kerja cepat, kreatif, dan inovatif, didukung kolaborasi dan sinergi akan mempercepat Maluku Tengah bangkit. Maluku Tengah yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih baik. Ada juga beberapa tambahan yang perlu untuk saya sampaikan di sini. Saya mengharapkan pimpinan OPD juga segera menyusun dan menyiapkan data serta proposal yang diperlukan guna mempercepat realisasi program-program strategi. Sebagai berikut. Pertama, pembangunan irigasi. Penyediaan infrastruktur irigasi menjadi prioritas untuk mendukung produktivitas pertanian. OPD terkait harus segera menyiapkan proposal, data pendukung, serta rencana kegiatan dan anggaran DAK yang terkena refocusing kemarin. Kedua, pembangunan jalan dan jembatan, aksesibilitas wilayah harus diperluas, terutama untuk membuka akses masyarakat pedalaman dan mendukung sentra produksi. Segera disiapkan data pendukung serta usulan proyek prioritasnya. Penanganan persampahan, peningkatan investasi. Kelima, pengembangan kawasan transmigrasi. Keenam, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Ketujuh, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Kedelapan, pembangunan sarana dan prasarana perikanan. Kesembilan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan. Kesepuluh, pembangunan perumahan layak huni dan perumahan pegawai. Kesebelas, pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Kedua belas, pembangunan infrastruktur informatika. 13, pemberdayaan usaha ultra mikro, kecil dan menengah. 14, pembangunan pasar. 15, pengembangan kawasan atau sentra industri.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata ST dan Sekretaris Daerah Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa SPI MSI.